Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya Dia Rosana Dewi, NIM 2023 11258. Saya mahasiswa semester 2 dari kelas BAI 2C di Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih tentang media pembelajaran. Tonton sampai akhir ya. Pembahasan dalam video ini sangat mudah dipahami. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran. Yang kedua ada pemanfaatan media pembelajaran. Yang ketiga ada perkembangan media pembelajaran. Dan yang terakhir, klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Oke, kita masuk ke pembahasan pada poin pertama mengenai apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk sarana atau alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diinginkan. Media pembelajaran dapat berupa media cetak, media visual, media audiovisual, dan media digital yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada siswa dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Media pembelajaran juga dapat berupa alat peraga yang digunakan untuk menggambarkan konsep atau materi pembelajaran, seperti poster, gambar, model, video, dan lain-lain. Dengan menggunakan media pembelajaran, diharapkan siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik. Pemanfaatan media pembelajaran ini dapat diterapkan dalam berbagai hal. Yang pertama, dapat mempermudah penyampaian materi. Media pembelajaran ini digunakan sebagai alat untuk menyampaikan materi pelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung, meningkatkan minat belajar siswa. Media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan minat siswa terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga, memperjelas konsep. Media pembelajaran dapat membantu memperjelas konsep yang sulit dipahami oleh siswa melalui visualisasi dan simulasi. Yang terakhir, mendorong kreativitas siswa. Media pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dapat membantu meningkatkan keterampilan siswa. Poin selanjutnya, yakni pembahasan mengenai perkembangan media pembelajaran. Media pembelajaran pada awalnya hanya terbatas pada media cetak seperti buku dan majalah. Namun saat ini telah berkembang menjadi berbagai bentuk media yang lebih canggih dan interaktif. Perkembangan media pembelajaran yang pesat memungkinkan pengajar untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi pembelajaran, memotivasi siswa untuk terus belajar, dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan siswa. Selain itu, media pembelajaran juga dapat membantu dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia yang terus berubah dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Seperti yang kita tahu, pada awalnya media pembelajaran hanya terbatas pada media cetak saja seperti buku, teks, majalah, dan poster. Kemudian, media pembelajaran ini mulai memanfaatkan audio seperti rekaman suara dan lagu-lagu pembelajaran. Perkembangan berikutnya adalah menggunakan media visual seperti gambar, diagram, grafik, dan video. Selanjutnya dalam media pembelajaran juga ada yang namanya media audiovisual. Media audiovisual merupakan gabungan antara media audio dan visual, seperti film dan animasi. Kemudian, perkembangan teknologi informasi membawa media pembelajaran ke ranah digital. Contohnya simulasi komputer dan berbagai bentuk media pembelajaran yang menggunakan teknologi digital. Dengan semakin berkembangnya teknologi mobile, pemanfaatan media pembelajaran melalui perangkat mobile seperti smartphone dan tablet juga semakin populer.
Pada poin pembahasan terakhir ini mengenai klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rudy Birch. Rudy Birch mengidentifikasikan jenis-jenis media pembelajaran berdasarkan 3 unsur pokok, yaitu yang pertama unsur suara, yang kedua unsur visual, dan yang ketiga unsur gerak. Berdasarkan 3 unsur tersebut, Birch mengklasifikasikan media ke 8 kelompok. Yang pertama media audio, yang kedua media cetak, yang ketiga media visual diam, yang keempat media visual gerak, yang kelima media audio semi gerak, yang keenam media semi gerak, yang ketujuh media audio visual diam, dan yang kedelapan media audio visual gerak. Kemudian ada klasifikasi media pembelajaran menurut Gerlach dan Ely. Gerlach dan Ely mengklasifikasikan media pembelajaran menurut ciri-cirinya. Yang pertama ada benda sebenarnya atau realita. Contohnya orang, kejadian, objek, atau benda tertentu. Yang kedua ada presentasi verbal. Contohnya seperti media cetak, kata-kata yang diproyeksikan melalui film bingkai atau slide, transparansi, cetakan di papan tulis, majalah, dan papan tempel. Yang ketiga ada presentasi grafis. Contohnya bagan, grafik, peta, diagram, lukisan, poster, kartun, dan karikatur. Yang keempat ada potret diam atau still picture. Potret yang diambil dari berbagai macam objek atau peristiwa yang mungkin dapat dipresentasikan melalui buku, film rangkai, film bingkai, atau majalah pada surat kabar. Selanjutnya ada media pembelajaran film. Film atau videotape berasal dari hasil pemotretan atau perekaman benda dari kejadian sebenarnya, maupun film dari pemotretan gambar atau animasi. Kemudian ada rekaman suara, yaitu rekaman suara saja yang menggunakan bahasa verbal maupun efek suara musik. Yang ketujuh ada program, terkenal pula dengan istilah pengajaran berprogram, yaitu keadaan dari informasi baik verbal, visual, dan audio yang sengaja dirancang untuk merangsang adanya respon dari siswa. Dan yang terakhir, simulasi. Simulasi atau peniruan situasi yang sengaja diadakan untuk menyerupai kejadian atau keadaan sebenarnya. Misalnya, perilaku bagaimana seorang sopir ketika sedang mengemudi yang ditunjukkan pada layar video atau layar film. Dan yang terakhir ada klasifikasi media menurut Hennig dan kawan-kawan pada tahun 1996. Hennig dan kawan-kawan membuat klasifikasi media yang lebih sederhana. Yang pertama ada media yang tidak diproyeksikan, yang kedua media yang diproyeksikan, yang ketiga media audio, yang keempat media video, yang kelima media berbasis komputer, dan yang keenam multimedia kit. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat kita ambil kesimpulan klasifikasi media pembelajaran secara garis besar. Yang pertama ada media visual. Media visual adalah media pembelajaran yang memanfaatkan gambar, grafik, diagram, foto, video, dan animasi untuk membantu menyampaikan informasi kepada peserta didik. Contoh media visual antaranya slide presentasi, peta konsep, dan video pembelajaran. Yang kedua, ada media audio. Media audio adalah media pembelajaran yang menggunakan suara atau suara bersama dengan visual untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik. Contohnya adalah rekaman audio, podcast, dan lagu pembelajaran. Yang ketiga, ada media audiovisual. Media audiovisual adalah kombinasi dari media visual dan media audio untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih lengkap dan menarik. Contohnya, media audiovisual antara lain film pendek, simulasi interaktif, dan presentasi multimedia. Dan yang terakhir ada media interaktif. Media interaktif memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.
melalui interaksi langsung dengan media seperti menjawab pertanyaan, memilih opsi, atau menyelesaikan tugas interaktif. Contohnya adalah simulasi komputer dan aplikasi pembelajaran online. Menurut kalian, bagaimana nih penjelasan video tadi? Apakah mudah dimengerti? Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.